Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallahul azim wa sadaqar rasuluhul karim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, ibu bapak, adik kakak abang, para undangan, gurai-gurai luntuan ban Bandung, tungku-tungku, abu, abi, abun, abah, walid, walidi, ustadz dan ustazah yang luntuan muliakan, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji itu milik bagi Allah. Pada malam yang mulianya, Allah masih memberikan kesempatan kepada gedanyo sehingga gedanyo dapat hadir berkumpul di komplek Menasah yang penuh barakahnya. Tujuan gedanyo yaitu pertama sekali untuk mencari mengharap ridha dan kasih sayang Allah. Seterusnya ajak dengar dakwah agama. Kemudian selawat berangkaikan salam, tak lupa tak bosan kita meminta memohon kepada Allah agar rahmat dan kesejahteraan selalu Allah limpah syurahkan, selalu Allah sampaikan kepada roh baginda Nabi gedanyo yang sangat amat mulia dan agung, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kepada keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Seiring dengan itu doa restu gedanyo bersama pada para alim ulama, baik itu ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, juga ulama-ulama yang mu'tabar, yang mantongna siro dua di atas permukaan bumi Allahnya. Yang mulia guru kita bersama Abu Imam Syekh Masjid serta dengan jajarannya yang sangat tuan muliakan, juga yang mulia Imam Menasah beserta dengan jajarannya yang tuan muliakan, Abi yang kehadir tengah-tengah gedanyo yang sangat tuan muliakan, juga gurai-gurai ulun tuan yang berhadir malamnya, tungku-tungku, walid, walidi, ustadz dan ustazah yang sangat tuan muliakan. Kemudian Pak Kesyik selaku pimpinan adat beserta dengan jajaran adatnya yang luntuan hormati, ketua pemuda, segenap pemuda dan pemudinya yang luntuan hormati, ketua panitia pelaksana beserta anggota yang sangat luntuan hormati. Kemudian pada seluruh kaum muslimin, bu bapak, adik kakak abang yang berhadir malamnya yang sangat ulun tuan hormati. Terima kasih pada guru MC yang telah memberikan kesempatan baulun tuan untuk dong di ke bapak ibu adrib musiat untuk menyampaikan ceramah agama. Insyaallah tiada akan tuan sampaikan ubena alme yang saahnya Allah pesinggah baulun tuan. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini seperti biasanya sebelum luntuan melanjutkan pembicaraan lebih jauh lebih dilelul lagi
kadang na silap haba, silap kata, out of control ucapan, gasa narit yang kadang entuk jit kesakit hati wate bapak ibu dengo, tupeh perasaan kadang entuk wate kakak abang dengo. Jauh-jauh sebelum hal itu terjadi melalui mikrofonnya lebih dile lontuan melake meah pekai ibu bapak pemaah. Alhamdulillah. Yang kedua, nyo malamnyo tanyo ibu bapak ulang-ulang kaji mendong. Yang kele nyo dakwah tanyo malamnyo abang lontuan ban Bandung kakak ibu ngon bahasa Aceh Selatan. Boh, deh. Nyona yang hana mupum itu paksa-paksa jubu mupum. Sebab mungkin kadang barangkali ibu bapa pantai barat selatan dengan timur itu agak jauh beda sedikit maknanya, bahasanya. Jadi walaupun sama-sama bahasa Aceh, tapi mungkin kadang nanti cara penuturan logatnya itu berbeda. Nyo maklum tahun ibu bapa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah ya. Nyata mulai ju sebatanya hana trip malam yo. Insyaallah po setengah 12 beknali manusia ino. Tahu ju. Insyaallah. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhubungnya adalah tahun baru Islam, masih suasana bulan pertama yaitu Muharram. Jadi mudah-mudahan momentum dakwah tanyo malamnyo bu menjadi getanyonyo umat yang lebih baik di masa yang akan datang insyaallah. Ya. Jadi pada suatu ketika bak sabuh masa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah duduk dengan para sahabatnya. Di suatu ketika bak sabuh masa kakak ibu lontuan ban Bandung Nabi Muhammad pernah geduk dengan para sahabat. Kemudian Nabi memberitahukan kepada sahabat-sahabatnya munyo bahasa tanyo muno. Boleh? Kali Nabi muno. Kalaulah seandainya tak menyalahi daripada perkara yang gaib, tak mendahului takdir daripada Sang Maha Pencipta, hana menyalahi daripada aturan syariat. Sungguh kele Nabi, aku bersaksi bahwa ada 5 golongan manusia yang mereka masih hidup di dunia, namun mereka akan menjadi penghuni surga nanti di akhirat. Namunan, jadi ibu bapak, na 5 boh golongan manusia yang jid ke aso syurga singoh di akhirat, yang namun dia masih hidup di dunia ini. Ada tandanya. Tengku, bukankah tengku tamong syurga ngon dalam nerakanya ni jika gepetentel Allah Ta'ala cuman Allah yang tahu? Iya. Selamat tidak selamatnya seorang hamba itu Allah yang tepu? Betul. Kemudian saadah atau ahli syaqawah seseorang, selamat atau celaka nanti di akhiratnya Tuhan yang tepu, nyancikah pasti. Tapi Allah gejuk tanda kepada kakak ibu dan tuan Bandung abang, siapa saja yang akan selamat dan tidaknya nanti di akhirat. Ini ingat, nyo malam nyo kon untuk kalon gop lain, kon untuk taluh gop lain, bukan untuk memperhatikan tentang orang lain. Malamnya, momentum Muharramnya, masalahnya untuk kita menilik dan memperhatikan diri kita sendiri. Apakah kita tergolong kepada orang yang selamat sehingga di akhirat atau tidaknya? Apakah termasuk tanda selamat na bak getanyo ataupun hana? Ingat ibu bapak, dakwah tanyo malamnya kon untuk kalon gop lain, tapi untuk memperhatikan diri sendiri. Akhirnya ni ji, ente kan talolo baga, posisinya berarti hana selamat, siji berarti hana selamat, yawanya hana selamat, berarti bangnya hana selamat, berarti lah kolon aso nuraka singo. Jangan kayak gitu. Ini untuk memperhatikan diri kita sendiri. Bukankah ilmu itu ibarat kaca? Semakin banyak kita tahu tentang ilmu, maka semakin bersih kaca yang ada di depan kita.
Semakin geleh kaca yang naiku tanyo kakak abang lontuan ban Bandung, semakin jelas kita menengok aib dan kekurangan kita sendiri hingga hilang dan tak nampak aib orang yang berada di belakang kaca itu sendiri. Punya fungsi ilmu, fungsi ilmiahnya untuk tanduh tanyo, kan untuk tanduh gop lain. Lagi ibarat kaca, punya ibarat ilmu. Maka oleh karena demikian abang lontuan ban Bandung, BNT Kekun lewung Tuhan tanya jaman, mita pahala BP, temu palih bepa. Amenan. Dah ya? Dah. Jadi Allah berikan tanda selamat atau tidak, saadah atau syakawa. Allah berikan tanda. Sama lagi Allah gujuk tanda pajan kiamat terjadi. Menang. Jadi kiamat Allah yang tepu, betul. Kapan terjadinya kiamat Allah yang tahu, pasti. Tapi Allah gujuk tanda kepada getanyo ibu bapa sebagai pengingat kita bahwa kiamat itu sudah dekat, gujuk tanda oleh Allah Ta'ala. Menang. Sebagian daripada tanda kiamat gujuk oleh Allah Ta'ala bak tanyo tu yang lagi gekun le baginda Rasul 14 abad yang lalu, 1448 tahun yang telah lalu. Nabi pernah mengatakan kepada para sahabat, suatu saat nanti ketika kiamat hampir terjadi, maka sungai Efrat yang ada di Jazirah Arab itu akan mengering. Sungai Efrat yang ada di Jazirah Arab nyo akan mengering. Yang sebutoi kakak ibu bak watenyan, bak masanyan, airnya melimpah dan para sahabat tak pernah menyangka bahwa itu akan kering di suatu saat. Tapi ucapan baginda Rasul terubeput retuhtun yang kalewat sekarang mulai sudah terbukti adanya. Sungai Efrat sudah mulai mengering. Iputu le awaknya, iputu. Keju iputu karena gue pegah bahwa di bawah sungai Efrat itu terdapat emas. Nama mamunyomeh di muyuku, munyomeh dalamku. Ipu tu medup danyo mehi gempang lam gunung ikure munyome lam bate tapi pamenan. Jadi ucapan baginda Nabi itu telah terrealisasi sekarang. Yang kedua, Nabi pernah gepetro bak para sahabat, di suatu saat di akhir zaman nanti akan terjadi perang besar, nyo terlepas menang atau kalah kakak abang lontuan ban Bandung. Terjadi perang besar antara negara muslim yang besar dengan negara kafir yang besar. Muslim dengan kafir saboh masa akan mupang di akhir zaman. Ketika umat muslim yang lain tertindas, ketika umat Islam yang lain nanti bungkam tak berani membela saudaranya yang ditindas, maka bangkitlah satu negara untuk memerangi penindas itu sendiri. Bertanya oleh Nabi oleh sahabat bak Rasulullah watenyan, siapakah mereka ya Rasulullah? Dari negara manakah mereka yang membangkitkan kembali hakikat martabat kaum muslimin ketika itu? Gejawab watenyan kakak ibu le Nabi, getunyok bak Salman Al-Farisi. Sebab salah sidro sahabat Nabi bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi nyo berasal dari Persia. Persia yang sering kita kenal sekarang yaitu dengan Iran. Nyo masalah menangon tadonya urusan Allah Ta'ala. Tapi yang membantu dan membela hak Palestina sekarang mereka. Awaknya tanyo Indonesia nyo kakak ibu lentom beta pegah Aceh helai. Tanyo Indonesia nyo fikurung 10% muslim. Tapi kita bungkam ketika saudara kita dibantai di Palestina. Cuman bisa mengecam tentang keadaan Zionis yang dilakukan oleh Zionis Israel. Cuman bisa mengecam. Amerika dan Israel menggempur Palestina. Anak umit yang mantang ubit dibantai. Yang umur 6 bulan 7 bulan nikah taku. Orang mengandung inong yang mengandung iplah. Bahkan ada beberapa bulan yang telah lewat. Ada beberapa anak-anak ditimbak kakak ibu lontuan ban Bandung. Timuruno tu mimbak ba anak ni. Dunia bungkam. Orang Islam hanya bisa pegang sapu-sapu.
Tanya cuma bisa mengecam, mengutuk perbuatan Israel dan Amerika. Tapi Iran membalas apa yang pernah dilakukan oleh Israel dan Amerika itu yaitu ke Palestina. Jadi tungku Iran yang tungku Syiah. Karena bisa tak bela Iran, kepudah bela Iran, Iran Syiah. Mamunyo Iran Syiah, Israel Ahlussunnah wal Jamaah. So yang mesti tabela tungku tetap Muslim, terlepas daripada Ahlussunnah atau Syiahnya dia. Lagian. Makanya abang-abang lontuan Bandung kakak ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiamat Allah yang tahu, tapi Allah memberikan tanda kepada kita umat manusia. Sama cik kakak ibu. Selamat ngon hana selamat urang yang ka meninggai. Allah beri tanda kepada jasadnya. Allah beri tanda kepada jenazahnya. Makanya adik-adik lentuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, munyo melinggai ya tanya di rumah sakit. Melinggai mak tanya di rumah sakit. Jangan kalian foto, kalian naikkan ke media sosial. Kaji piu. Jangan kita buka aib daripada orang tua kita sendiri. Sebab bak wajah jenazahnya kakak abang. Bagi orang yang mengerti, mereka tahu jenazahnya selamat atau hana di ketika roh dicabut oleh malaikat Israel. Li. Sama ngonta buka aib. Makaji dalam Islam ditekan beratkan kepada kita, pada tanya penganut Islam, ketika memandikan jenazah ditekankan dakjid yang pumanonyan keluarganya dan ahli familinya. Dakjid baik urang lain munyona keluarga. Bah ku tanya, kalau abang meninggai adik yang pumano, kalau seandainya mak yang meninggai anak yang pumano, ayah yang meninggai tanya anak yang mandikan. Kenapa? Bila keluarga yang memandikan munyo terdapat aib bak jenazah, maka akan kita tutup rapat-rapat. Bahkan munyo tak buka aib ya tanya, tak buka aib mak tanya, itu sama artinya menepuk air di dulang terpercik ke muka sendiri, meludah ke atas, yang hut tetap bak muka tanya sendiri. Maka karena demikian, adik-adik, terutama adik-adik lo yang aktif di media sosial, di TikTok, di FB, lain sebagainya. Nyo dakjid adik, menyo meninggai urang ci itanyo, be awaknyo peik bak media sosial. Terkadang kita kon lagi nyan pemantong je ke konten. Urang mati je ke konten. Foto ya tanyo kamu meninggai. Peik bak FB, kalon bak FB lele urang yang dari media sosial. Mata tupik tiblah dehah tiblah babah dehah. Bagi orang yang mupo mi pegah pu mak ancur dak goyawau mati. Terbuka. Jadi sebenarnya kon tanyo matinya nagebuh tanda oleh Allah. Tapi ingat gua Pak, nanti minta maaf, malamnya hanalun pegah tanda mati yang get dan mati yang tak baik. Hanalun pegah pakon munyolun pegah tanda nyante membuat kita suuzan kepada orang lain. Nanti tidak kalon gop lain meninggai agak-agak na tanda hana selamat, yang kata pula hana selamat. Tu beli matai. Nah kan? Tadi hana lumpegah malamnya. Cukuplah kami-kami saja yang tahu, dan itu pun rasanya kalaupun hanta tepu hanja ke hai. Hanja ke hai. Kecuali dengan fardu ain, wajib kami sampaikan. Tapi kalau tentang hal itu dak je kakak, untuk menjaga batin umat, untuk menjaga daripada prasangka umat. Ada je kalau bisa kakak hanalun pegah malamnya. Tunggu na di kampung kamu tunggu orang meninggai mata tu beli tunggu. Tu beli. Nyan selamat tunggu. Galam tinte selamat, galam tinte hana selamat. Boleh jadi orang yang terbelit matanya matinya dalam keadaan selamat, boleh jadi juga tidak. Kenapa? Menong. Di ketika roh sampai ke kerongkongan, satu riwayat dikatakan bahwa bakwatenyan kakak abang Allah buka hijab pandangan tanyo, nampak kita menengok alam yang gaib. Yang hanadih gekalon le urang yang mantong sehat. Tapi ketika itu nampak kita menengoknya, Allah sengaja buka itu. Allah nampakkan tempat kembali kita neraka atau surganya nanti. Gepedeh le Allah Ta'ala.
Maka ketika tu buka mata kakak, terkadang boleh jadi barangkali tengah gepedeh oleh Allah Ta'ala wati yang tempat wo, iaitu surganya Allah. Sedang zuk dia memandang, tanpa dia sadar malaikat Israel telah mencabut rohnya. Ketika roh berpisah daripada jasad, nyawang hana dalam tubuh, maka bakwatinya tubuh tak bisa lagi bergerak, mata tak bisa ditutup, telinga tetap tak bisa mendengar, tangan tak bisa lagi bergerak. Maka wate cabut nyawang tengah mangat kalau tempat wa dalam surga barangkali husnuzan kita kepada mereka, bak wate nyan cabut, maka itu tutup tu buka mata. Tanyo yang nainan kiban tungku sunat tatup mata manyet. Sunat tup. Kiban cara tutup. Tup. Kiban cara tutup. Ganyo. Ayo, engkau dah kan? Pada baca tunggu Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bacanya Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ku baca tunggu tapi mentang tu blur. Baca tiga tu kedahan apa? Bismillahi wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kedua golong baca tungku iblis itu lon. Baca tiga tu. Bismillahirrahmanirrahim millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lego tak baca. Han tutup. Kiban tungku. Kalau kita ketika 3 kali tak baca hana tutup, mat bak jago jenazah. Ayo tak cara ibu apa? Ini kan jago jenazah kan lagi jauh. Pegang tangannya, renggangkan ototnya. Ah, boleh lagi nyo balik. Cok belahnya pegek lagi nyo. Pegot, perenggang balik. Jaro pegek-pegek menung. Kemudian turun bak kaki. Pebudah tuut, pelemah tuut. Bandua belah. Lehnyan, penyu kaki mayat, mat. Nyo munyo ino bahasa munyo kamu ide Hindu aki. Ino pernah ni. Hindu aki je. Pemak aki. Nyo yang Hindu aki yang raya-raya wanunga. Nang aki. Inang aki. Inong aki. Jika inong gede. Ka mat inong aki. Kalau bisa bandua 3 mat. Bandua. Kedua-duanya sekali pegang. Tarik bermusigo. Kemudian lehnya puduk balik. Waktu balik. Baulai. Tutup. InsyaAllah tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tutup. Kalau mempuput lagayan tungku haitian tutup kiban tungku. Mita lem setan tabu. Tapi nyambe nyajaran sesat. Menyoka hancik tutup kaku bah menan juga deh lagayan. Tutup dong aja. Nah ya. Cuman ingat, yang kita dah sampaikan ini apa? Selamat dan tidak selamatnya seorang hamba ketika meninggalkan dunia yang fananya, tetap Allah memberikan tanda. Maka Nabi, Ibnu Tuan Bandung, gepegah badannya bahwa na limong boh golongan manusia yang na tanda ba urang nyanjit ke asal syurga singoh di akhirat. Nabi nyo kakak ibu dan tuan Bandung diberikan lebih ilmu oleh Allah Ta'ala. Yang mungkin berulang kali lo sampaikan. Nabi tahu apa yang akan terjadi. Walaupun ketika terjadi itu Nabi sudah tak ada lagi di dunia ini. Dan Nabi getepe yang akan terjadi. Walaupun bakwate terjadi, Nabi belum lahir ke permukaan bumonyo. Proses penciptaan Nabi Adam, proses penciptaan Siti Hawa, penciptaan surga neraka, penciptaan dunia, patah tupu dari lidah baginda Rasulullah. Nabi daripada getepe, Allah yang memberitahukan kepada beliau. Maka kaibun tuan Bandung yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang gulekut Nabi tepu, yang uke Nabi getepu oleh Nabi, getu'ah oleh Rasulullah. Ilimenya khusus gujuk oleh Allah Ta'ala ke urung-urung yang kastabil batinnya. Maka di malam Isra wal Mi'raj, kalau kita mau mengkaji ulang abang tuan Bandung, malam Isra wal Mi'rajnya, segolom Nabi berangkat ke Masjidil Aqsa dari Masjidil Haram. Kemudian kedih ulangit bertemu dengan Allah tepatnya di mustawa arasy kursi. Ketika itu Nabi dibedah dadanya oleh malaikat Jibril. Kan? Tadi dengar cerita bak gure tanya.
dah dengar-dengar cerita abu-abu tanya. Pembedahan dada terjadi ketika itu di pinggiran sumur Zam-Zam. Kenapa dada Nabi dibedah? Untuk gepesuci hati baginda Nabi. Padahal hati Nabi cika suci. Untuk pun dipesuci lam. Ternyata ada rahasianya di sini kakak abang. Ternyata geyu pesuci hati Nabi li Allah Ta'ala bak malaikat Jibril watinyan. Allah ingin menanamkan ilmu ke dalam batinnya, yang ilmu itu tak sanggup ditampung oleh batin selain Nabi Muhammad. Nyamenan. Maka dia gepu cucu wati Nabi, geplah dada, gecucu wati, berangkat Nabi, bertemu singkat cerita dengan Allah di mustawa yaitu aras kursi, getanom lam dada Nabi tanya ibu bapa. Pertama, na leboh ilmu yang getanom. Pertama, gepuduk oleh Allah Ta'ala, diletakkan oleh Allah Ta'ala ilmu kepada baginda Nabi yang khusus untuk Nabi. Tak boleh diberitahukan kepada sahabat dan umat. Muhammad, nalun Tuhan ya Allah, nyo ilmu nyo Muhammad khusus ke gata ya Rasulullah. Bek ta putruk bak sahabat gata, jangan kau sampaikan kepada umatmu. Bila kau sampaikan ilmu ini kepada sahabat dan umatmu, akan kucabut pangkat kerasulanmu. Dukno getegon oleh Allah Ta'ala, dak jit bek truk ilmu nyo bak sahabat dan bak umat. Pakan gedam oleh Allah Ta'ala hanggubi putruk, karena getepu oleh Allah. Batin sahabat dan batin umat tak mampu menampung ilmu ini. Bukan jika manfaat ilmunya menyona, jika mudarat. Nanti tak contoh bak tanya kakak ibu insyaallah menyona umur panjang tanya. Dah. Nyo ilmu kedua Muhammad, berikan kepadamu ilmu ini boleh kau ajarkan kepada sahabatmu, tapi jangan kau sampaikan kepada umatmu. Bahkan jika menan, karena batin para sahabat lebih kuat daripada batin umat. Ilmu yang kelanya Muhammad, silakan kau beritahukan kepada sahabatmu, ajarkan juga kepada umatmu. Ino ke kakak ibu jika pahami abang, selebih-lebih tanya umat Nabi, tetap lebih sahabat selebih-lebih sahabat Nabi, tetap lebih Nabi Muhammad. Kenapa? Karena ilmu bak Nabi tak pernah sampai ilmu itu kepada sahabat dan kita umat. Genya, dah ya. Maka ilmunya kakak ibu tuan Bandung tahu masa yang akan datang itu diberikan oleh Allah Ta'ala kepada hamba-hamba yang batinnya telah stabil. Toh tanda batin urung stabil tunggu. Mana tandanya batin urungnya stabil? Model-model tanya orang stabil cik. Golong. Nyo malam nyo tanya ino bang kakak ibu lu nasi malam nyo tanya golong stabil batin dia. Tanda urung batin stabil, tanda umat Nabi Muhammad hamba Allah batinnya stabil, tak ada beda antara puji dan cela. Hana beda antara nikmat dengan musibah. Hana beda. Orang yang stabil batin, hana beda nikmat dengan ujian. Hana beda nuansa batin ketika dicela dan dicaci. Tak marah ketika dicaci. Tak lupa diri ketika dipuji. Hana terlalu senang ketika merumpok nikmat. Dan tak bersedih hati ketika mencapai ujian ataupun bala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Beda ngon tanyo abang kakak. Tanya menyaikun legap, bengeh. Ipujo legap, senang. Munyo laba, mutemu nikmat, ken. Mutemu bala, tamu pakat, tamu rame-rame. Han sama. Orang yang batinnya stabil, ketika mencapai bala, mendapatkan ujian daripada Allah, bala umpamanya. Maka yang ditengok bukan pada balanya, kepada zat, tapi kepada zat yang pemilik bala itu sendiri. Baru-baru padik bulan yang kau ulikut belum sampai setahun lah bang. Itanyonyo pernah dilanda oleh suatu kejadian yang luar biasa. Setelah tsunami, betapa banyak rumah saudara tanyo yang gaduh. Padik rame nyawang saudara kita yang melayang. Saudara terpisah dengan saudaranya, anak hilang, ayah gaduh. Ketika itu, tanyo rame-rame tamu. Salah tamu tungku. Tidak, memang etnan makam tanyo. Tapi bagi beliau-beliau yang mulianya, bagaimanapun bentuk balanya, bagaimanapun bentuk musibahnya,
tetap mereka tak akan pernah tergoyah, berbeda nuansa batinnya. Pakon yang gekalon bak pemilik bala, tapi kon bak pe yang kagejuk oleh Allah Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, gure-gure tanyo, abu-abu tanyo. Lagi contoh, Allah yarham Abu ya getanyo atau Abu getanyo almarhum Abu Tumin. Pernah beliau dulu menyampaikan sebelum beliau kembali kepada Allah. Beliau pernah gupegah dile. Belum pernah lon dengar videonya. Depak genya gupegah mano. Kalau nyonyo ringkas lebih-lebih kurang sebab hana get teringat lalu kosakatanya lebih-lebih kurang ba Allah laki ampun, ba keluarga almarhum dulu laki mengah menyesilap cara lon pegah. Tapi gambaran ji mano. Akan uku singoh yang poh ulama Aceh adalah orang Aceh. Yang ken ku ulama Aceh ane orang Aceh. Katuk apa kalau? Katuk kan? Tanyo adik malamnya yang na di kampungnya. Laki mengah harapan lon malamnya dak jit tanyo bek ruh yang gepegah li Abu Tuminnya. Bek ruh tanyo kena. Orang jicikana tapi tak melaki ba Allah bek ruh tanyo. Bek ruh tanyo. Dah? Bek ruh tanyo. Oh tersilap ulama. Jangan di media sosial kalian mengungkitnya. Kadang silap kau keputuh masalah. Bertemu langsung apa maksud dan tujuan permasalahan itu. Kan lebih drill. Lebih aman, lebih laga, menan. Jadi baik di media sosial. Dah ya? Dan pu yang gekel ya butumin ka kejadian. Padahal wate gekelnya golomna. Pakon kan yang getupu. Karena Allah memberikan kepada seorang ulama yang dekat dengan beliau, dengan Allah. Semacam ilmu disebut dengan ilmu firasat. Nyo ilmu firasat. Firasat seorang ulama itu timbul daripada pemberian Allah. Nyo akan uku singoh muno. Nyam pirasat. Beda dengan pirasat nyo. Itanya pirasatnya pirasat syaitan. Maka hana bisa nyo uku singoh berlagi nyo uku singoh kejadian. Nyan kontanyo walaupun budoy. Berbeda dengan orang yang dekat dengan Allah. Allah yang menanamkan ilmu itu ke batin beliau-beliau yang mulia. Tahu beliau apa yang akan terjadi. Cuman Allah melarang beliau-beliau yang mulianya untuk membuka siapa saja yang akan menjadi tanda itu kepada masyarakat banyak. Hanggebi pegah secara real, secara person. Anak gebi tunjuk ju, nyo tingo yang poh, nyo tingo yang kalon, nyo mantinyo yang tukang pegah kuna. Anak sinyo yang ganggu lama sinyo, anak sinyo cucu sinyo. Anak gebi kun, padahal mungkin barangkali boleh jadi beliau-beliau ini tahu siapa namanya, siapa orang tuanya. Tahu. Tapi Allah melarang untuk membuka ini. Kenapa? Karena menyogu buka, itu sama artinya beliau mendahului takdir Allah. Jadi ilmu yang model-model lagi nyonyo kakak, hana bisa gujuk oleh Allah Ta'ala badannya. Hana mampu batin tanyo. Contoh. Nyo kadang-kadang terfikir yang ingat lagi nyo ya Allah ya Tuhanku pakoh hana kutupu ju. Pakoh hana nuju ilmu kulun ya Allah berkutupu masa depan supaya mangat mu keluarga ya Allah munyo tekedin tek long kau kutupu masa depan pakingon keluarganya ku petimang hana karu long inong lun hana karu long lakolun mangat ta petimang gampung sumbudak munyo tepu apa yang akan terjadi ba ujung gampung tengok ba ujung masa lam sabo gampung mangat ta atasi dari sekarang munyo tepu masa depan rasa lun aman donyanya. Kenapa Allah tak memberikan ilmu itu kepada kita? Allah ada sayang ke tanyo. Allah ingin tanyo mu pakai. Kon. Pecit justru sebaliknya. Ketika Allah menyembunyikan apa yang terjadi di masa yang akan datang, ketika itulah Allah tengok sayang kepada getanyo kakak abang. Tengok sayang ketanyo. Contoh. Malamnya umpama munyo Allah gebite bak tanyo gebite pu bak tanyo. Singo bungoh tanyo mati leh asar. Tadi kau dakwah lah malamnya. Ika singoh mati kena Allah Taala gebite bak tanyo ika singoh mati katu biak ujalan kemudian ipok le motor sambut le motor minyak kemudian dipicit le becak kemudian sambung le Honda tersut mata tersut kaki tersut jaro mati kahinan. Malamnya mangat tadi kau dakwah lah. Lako tanyo hai dah kalon.
Du ke dia rumah. Kerja dek menandek singoh matiin tu. Konya, hana manga ude. Jadi tak ada indahnya kehidupan bila kita tahu pakon memang batinnya kolom sanggup. Tapi bagi orang-orang yang batinnya stabil, semakin beliau tahu kapan beliau kembali kepada Allah, semakin tenang batinnya, semakin kuat dia beribadah kepada Allah. Pedangon tanya. Contoh lain, nyo sengaja lon tanya mbak ibu-ibu mengat selamat yang agak-agam. Kalau seandainya ibu kakak malamnya dile yuh goh tamu kawin ngon lako tanyo. Gebite le Allah bak tanyo bahawa akai lako tanyo model jino yan, model lagi jino. Kata tu pu awai lagi nyon buat lako tanyo. Kata tu pu awai magi bite le Allah lagi nyo akai lako tanyo. Tatem kawin ngon lako tanyo. Nah buat. Pahanang pu pre tanyo. Dan laki merah ibu. Ikamo pun kakak adik, munyo kamu tu pu awaknyo lagi nyo akai je kerinong kamu. Han pungo cik kamu jak bawanya. Han pungo. Cuman Allah sembunyikan itu untuk apa? Supaya ada surprise dalam kehidupan berkeluarga. Nah pakai dalam keluarga, itu bertanda Allah sedang mendidik kita untuk menjadi umat yang lebih dewasa di masa yang akan datang. Cara menyelesaikan masalah, gepuguno, langsung terjun dalam praktek. Bukan cuma teori. Maka orang yang dimana mereka telah berkeluarga, Allah mengajarkan mereka lebih dewasa untuk menyelesaikan masalah, langsung terjun dalam keadaan dan prakteknya. Bukan lagi teori. Jadi jik lebih dewasa tanya masa akan datang. Begitu kakak. Nyom dah tu pura lagi nyom umpama je kon tak ulang tengok tu dah tu pura umpama je kon genyo gekul Allah Taala mat nyo gebikil Allah Taala. Nyo tengok kon tun tu kian kamu kawin kon sinyo. 2 tahun le kamu kawin lah ya anak sini. Kemudian 2 tahun lehnya lah ya anak sini tu. Umur 5 tahun kamu kawin ni sipak kah? Umur 6 tahun kamu kawin wadenya tengok it hamba kah? 7 tahun leh kamu kawin ngolako kah iceri kah? Kemudian iji himu kawin lain. Kemudian 2 tahun leh himu kawin lain itala inongnya lahir anak inan sini. Kemudian lehnya iwa lambak kah? Lehnya kah terima. Kemudian lehnya lahir sini tu. Kemudian lehnya 2 tahun leh iwanya kemudian itampa lom kah? Isi pak icikak kah? Lehnya itala kah? Tak tupu lagi nyo keadaan lako tanyo. Han tatem kah? Anda mate mak tanyo han tatem kawin. Bah bejek kerinong Tuhan tanya. Tapi Allah tak ingin itu. Maka oleh kerana demikian kakak, orang yang gejuk pe yang akan terjadi yang getupe, ya seumpama ilmu firasat jadi ini, nya bagi orang-orang yang dimana mereka telah stabil batinnya. Maka para nabi-nabi Allah itu, yang makanya kau bila sabah kelebihannya gejuk kepada nabi, gepenan mukjizat. Munyo sabah kelebihan khilaful adat yang gejuk kepada seorang orang yang dekat dengan Allah, para alim ulama umpamanya, maka dia disebut dengan karamah. Kalau gejuk umpama jihatannya lebihnya mbak urang hana sumayang, puasahan sumayangan, tapi bisa idong ujun, bisa ipinah angin, bisanya bisa je sumayang tan, itu dinamakan dengan sihir. Iji nyan tong beda bio mentong. Sihir. Ya? Gini. Bak Nabi Sulaiman alaihi salam, Allah memberikan satu mukjizat bakwatenya Nabi Sulaiman salah sabonya angin tunduk bak Nabi Sulaiman. Angin tunduk bak Nabi Sulaiman. Wateino umpamanya gampungnya Nabi Sulaiman umpama nyo bek dak pegah gampung lain ni le. Bek pegah gampung Nabi Sulaiman, dak tupat dan gampung Nabi Sulaiman. Nyo munyo ino Nabi Sulaiman di sino gak yan jino. Munyo kena ejak uban daceh tinggal hoyangan, hana payah rental. Hana payah moto hai angin. Nalun tuan ya Rasulullah. Melo uban daceh get ya Rasul. Atangan sup bup kato uban dah. Kon hok selawah, kon hok jalan tol, hok atuh. Sup wup kata ubanda.
Dubnan lebih Nabi Sulaiman. Ya? Kemudian ibu bapak, kalau kelebihan jid pemain anginnya gujuk bak tanya oleh Allah Ta'ala, selamat kau? Tanya calek talu, yang menang calek selamat, menyok tanya angin. Ya Allah yang nuanggu angin, nyoholun bang. Cok yang menang ambil pucuk selawah dia. Ya? Bak tanya kakak menyojit pemain angin. Backgop lain, lako tanya ham selamat. Campak di lako dia tegur, yang tamu langkama. Tok langkama kunci pintu, hoi angin. Nyoholun makcik, cok cik meu Thailand dia. Aku blek-blek mata kamu Thailand deh. Ham selamat. Maka kelebihan-kelebihan itu Allah berikan kepada orang yang batinnya telah stabil adanya. Hadirin kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ke persoalan dasar tanya buno. Yaitu bahwa Nabi gupegah ada 5 golongan manusia yang akan menjadi penghuni surga nanti di akhirat. Mudah-mudahan kakak ibu malamnya tanyo adalah bagian daripada 5 golongan manusianya. Amin. Kalaupun barangkali tanyo hanaruh dalam salah sarboh 5 perkaranya, kamlake ba Allah ada jik tanyo bejik kengon daripada salah sabuh 5 golongan manusia. Kalaupun tidak teman kita, kamlake ba Allah, mudah-mudahan dengan berkah tanya memperingati tahun baru Islam yaitu Muharramnya, tamlake ba Allah ada jid tanya berusaha untuk jid ke salah sabuh 5 golongan manusia yang mulianya. Amin ya rabbal alamin. Pertamanya 5 habis 5 wow. 5 kan. Yang pertama, kele Nabi tanya orang yang akan menjadi penghuni surga nanti di akhirat, yang pertama ialah al-faqiru sahibul ayal. Tidak urang gasin. Seorang orang yang miskin. Dia punya keluarga, istri dan anak. Kemudian dia berusaha setiap harinya untuk minta nafkah anak perumah di rumah. Kemudian dia tak pernah meninggalkan kewajibannya solat dan berpuasa, dan tak pernah mengeluh tentang keadaan miskinnya kepada orang lain, bahkan kepada istrinya sendiri. Orang gasin yang hantam mengeluh, orang gasin yang bekerja tip urau, hantam tinggal kewajiban, lagi pegah lagi tanya buno, le kerja tapi hana sibuk, ibadah tetap dia lakukan. Beda dengan orang sibuk walaupun tan kerja sesumayang itu mai tinggal. Kemana? Tadi orangnya kerja tapi kerjanya itu tak membuat dia itu kaya. Hidup biasa mentong, le kurang daripada lebih. Dia reda dengan keadaannya. Kemudian sumayang hana tinggal, puasa Ramadan naik pubut, munyona orang di kampung tanya lagi nyo abang, com jaro orangnya, com jaro. Mengon dengan orangnya, medo dengan orangnya. Pakon karena ada tanda yang mulia pada dirinya, dia akan menjadi penghuni surga nanti di akhirat. Malaba tanya do orangnya kepetungku, seorang teman yang duduk di surga Allah tak akan pernah membiarkan temannya duduk di neraka Allah Subhanahu wa taala. Pakon karena ahli surga akan diberikan wewenang oleh Allah memberikan syafaat untuk orang-orang yang dekat dengan mereka. Genyan kakak ibu. Munyolako tanya lagi yang kibantengku. Alhamdulillah jaga beget kakak beicok ligo. Lako tanya bunga gujak kerja seput gua. Munyogok mutemu 200 siwa lako tanya 75 lebih siwa. Bean kepelain muka ke belanja hanaglah. Tapi tip ura gua meminta. Lako tanya tak pernah mengeluh. Sumayang nyan tanda lako tanya nyan adalah ahli surga nanti di akhirat. Maka paksa tak laki bak laku model lagi jan. Kibancik kalon-kalon dong. Munyo najuk cok, nagujuk cok, munyo hana im lagi jan. Anu tanya laki baju mak belo baju siun, mak belo baju sabo, mak belo baju sabo, mak hana peng mak. Mak laki ba ayah mak kun juga anu ayah ka haso syuruge.
Hanapeng. Tengok nak tamong-tamong figo jung wayah kalan syurga. Memak-mak sabar. Baje hantam ke ganto leyah kah baje pun wotok jino mantong mak pakai. Sayang mak ke ayah kah karena ayah kah aso syurga. Genyan tau. Jaga uga.